Audio Jungle. Audio Jungle. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajemen. Apa sih pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan? Pengertian daripada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau sering kita dengar sebagai CSR itu adalah sebuah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, lebih dari sekedar mencari keuntungan finansial saja ya, CSR juga mencakup peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarga mereka, serta komunitas lokal dan masyarakat luas termasuk lingkungan secara umum. CSR dimaknai sebagai upaya perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat, sembari tetap merespon harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, misalnya seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Nah, kita lanjut step 2 ya. Apa itu pengertian daripada etika manajemen? Etika manajemen adalah sebuah pondasi, prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku dan pengambilan keputusan di tingkat manajerial dalam sebuah organisasi. Nah, menarik ini. Ini mencakup bagaimana seorang manajer bertindak dalam posisinya sebagai seorang pemimpin dan bagaimana nilai-nilai etika tersebut mempengaruhi budaya tim atau organisasi secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya, pendekatan dasar dalam etika bisnis. Pendekatan dasar dalam etika bisnis mencakup 3 perspektif utama: utilitarianisme, pendekatan hak individu, dan pendekatan keadilan. Pembahasan yang pertama, pendekatan utilitarianisme. Pendekatan ini menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya dengan tujuan menghasilkan kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang. Dalam konteks bisnis, ini berarti mencari solusi yang memberikan manfaat paling banyak bagi pelanggan, karyawan, dan perusahaan itu sendiri dengan dampak negatif minimal. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien. Mungkin akan menyebabkan beberapa karyawan kehilangan pekerjaan jika teknologi tersebut dapat menghasilkan produk yang lebih murah dan berkualitas bagi konsumen. Yang ketiga, pendekatan hak individu. Pendekatan ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti atas privasi, kebebasan berbicara, dan hak untuk diperlakukan adil. Dalam bisnis ini berarti menghormati hak-hak karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menghindari tindakan yang melanggar hak-hak mereka. Contohnya, sebuah perusahaan harus menghormati privasi data pelanggan dan tidak menjual informasi tersebut kepada pihak ketiga. Yang ketiga, pendekatan keadilan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam semua aspek bisnis. Ini berarti memperlakukan semua karyawan dan pelanggan secara adil, tanpa diskriminasi, dan memastikan bahwa manfaat dan beban bisnis distribusikan secara merata. Contohnya, sebuah perusahaan harus memastikan bahwa semua karyawan mendapat gaji yang adil. Kesimpulan yang semua untuk promosi, terlepas dari jenis kelamin, ras, atau latar belakang mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat tanggung jawab sosial dan etika manajemen antara lain: 1. Meningkatkan reputasi perusahaan, 2. Membangun kepercayaan dengan stakeholders, 3. Meningkatkan loyalitas pelanggan, 4. Meningkatkan motivasi dan keputusan karyawan, 5. Mengurangi resiko hukum dan keuangan, 6. Meningkatkan keunggulan kompetitif, 7. Mendukung pembangunan berkelanjutan, 8. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan tanggung jawab sosial dan etika manajemen, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnis sambil juga memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial manajemen atau yang sering disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi berkelanjutan. Ini berarti perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari operasi bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pertama, tanggung jawab terhadap karyawan. Manajemen memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan adil. Tanggung jawab terhadap konsumen. Perusahaan harus memastikan produk dan layanan berkualitas, aman, dan memberikan nilai bagi konsumen. 3. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Aspek ini menjadi semakin penting mengingatkan isu perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya. 4. Tanggung jawab terhadap masyarakat atau komunitas lokal. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan
memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan komunitas di sekitarnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke studi kasus. Di studi kasus ini saya mengambil aqua dan le mineral. Nah, ini sangat bagus sekali untuk diambil ya teman-teman. Nah, untuk yang aqua ini memiliki program yang tanggung jawab sosialnya itu memiliki program itu bijak berplastik. Nah, itu untuk mengedukasi kepada masyarakat bagaimana mendaur ulang plastik agar lebih baik lagi, karena plastik itu kan tidak mudah terurai ya teman-teman. Dan mengajak masyarakat juga untuk menjaga mata air yang lebih bersih lagi ya teman-teman, biar kesehatannya juga terjaga. Terus yang kedua itu untuk le mineral, itu programnya itu gerak Indonesia sehat. Nah, itu mengajak masyarakat untuk meminum minuman yang sehat, yaitu air putih ya teman-teman. Nah, terus untuk program keduanya le mineral itu dia itu pernah memberikan menyumbangkan air kepada tenaga medis dan ke rumah-rumah sakit di saat COVID-19 ya teman-teman. Nah, tapi disayang sekali program mereka berdua memang bagus dalam tanggung jawab sosial, tapi sayang sekali untuk etika bisnisnya itu sangat tidak banget ya teman-teman, karena dalam persaingan pemasarannya mereka itu sangat bersaing ketat dan saling sindir secara halus, seperti yang pernah heboh itu tentang bebas BPA. Nah, kalau le mineral itu pernah mengeklaim kalau galonnya itu pernah kalau galonnya itu bebas BPA, tapi terbalik dengan Aqua itu sampai klarifikasi, dia bilang sampai bersertifikat BPOM dan NSI. Nah, dari situ kan sudah terlihat ya teman-teman, sampai ada klarifikasinya. Jadi kalau untuk persaingan juga mereka berdua memang sangat bersaing secara tidak halus, dan untuk etika bisnis itu tidak sama sekali ya teman-teman, karena yang tadi udah bilang secara etika bisnisnya itu memang tidak banget ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.